Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Pak Arhab ya. Kita ketemu di mata pelajaran kimia. Oke, bagi yang tadi mengikuti Zoom, jadi saya apresiasi bagus sudah pakai seragam, terus niat sekolah lah. Bagi yang belum masuk Zoom tadi bisa ikut di pertemuan berikutnya saja, tidak apa-apa. Kemudian tadi ada yang mau saya jelaskan sedikit tapi tidak bisa ya karena terkendala internet saya. Ternyata karena internet saya. Oke. Jadi di kelas 11 ini kalian akan mempelajari 4 bab. 4 bab yaitu yang pertama hidrokarbon, yang kedua termokimia, yang ketiga laju reaksi, yang keempat ketimbangan kimia. Ya, di sini saya mau share screen, mau saya perlihatkan untuk ini. Nah, untuk yang pertama, untuk semester pertama ini ada 9 KD dan ada 4 bab yang harus kalian tuntaskan. Kita tuntaskan bersama, baik kalian sebagai pembelajar maupun saya sebagai pengajar. Ya. Untuk yang KD 31 sampai 3.2 itu adalah bab 1 hidrokarbon. Yang pertama ini mengenai atom karbon, yang kedua minyak bumi, dan yang ketiga mengenai pembakaran hidrokarbon. Kemudian yang ke 3.4 dan 3.5 itu adalah bab 2 termokimia. Yang pertama menjelaskan mengenai konsep perubahan entalpi reaksi. Dan yang ketiga mengenai hukum Hess dan konsep energi ikatan. Kemudian 3.6 dan 3.7 itu bab 3 yaitu laju reaksi. Yang pertama menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan yang kedua yaitu mengenai penentuan order reaksi dan tetapan laju reaksi. Untuk 3.8 dan 3.9 satu bab yaitu bab 4 yaitu kesetimbangan kimia. Yang pertama yaitu menjelaskan reaksi kesetimbangan, yang kedua adalah menganalisis faktor-faktor mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan. Nah, nanti kalian akan dapat buku dari sekolah juga atau ya dapat buku karena kalian juga belum dapat buku, maka nanti saya juga akan bagikan materi ke kalian. Saya berikan nanti bisa lewat Google Classroom. Nanti sudah saya buat Google Classroom-nya, sudah saya buat, nanti saya share untuk kode kelasnya supaya kalian bisa masuk. Di situ nanti saya bisa bagi materi, bisa bagi pertanyaan-pertanyaan mungkin yang harus jawab, bisa kita diskusi di situ. Kalau tidak bisa bertemu via Zoom ya, karena Zoom memang terkendala internet di ruangan yang saya tempati ini sinyal internetnya lemah. Kemudian di Google Classroom nanti bisa saya bagi tugas ke kalian, bisa kalian kumpulkan, bisa saya nilai langsung, kalian bisa tahu di situ. Oke, kembali lagi ini saya share yang pertama hidrokarbon. Oke, saya fullkan ya, saya presentasi ini ya. Oke. Yang pertama hidrokarbon. Kompetensi dasarnya ini sudah saya bacakan kan. Jadi sudah saya bacakan kan ya. Ini saja. Tujuan pembelajarannya. Nah, ini yang bab hidrokarbon ini saya bagi dua. Yang bab hidrokarbon saya bagi dua mengenai hidrokarbon khusus. Kemudian mengenai minyak bumi. Nanti minyak bumi ada pembahasannya lebih lanjut. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, ya ini kalian bisa menganalisis jenis atom C, atom karbon, berdasarkan jumlah atom C yang terikat pada rantai atom karbon, yaitu karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Kemudian nanti kalian bisa mengategorikan rumus umum alkana, alkena, alkuna, berdasarkan analisis struktur dan rumus molekul dengan benar. Dan nanti ada alkana, alkena, alkuna. Nah, apa itu? Kita pelajari di hidrokarbon ini ya. Kemudian yang ketiga menamai senyawa hidrokarbon itu. Jadi alkana, alkena, alkuna itu nanti ada banyak. Kalian harus bisa menamai, harus bisa tahu namanya. Atau dikasih nama, kalian disuruh buat, itu kalian harus tahu. Kemudian kalian bisa menjelaskan contoh-contoh isomer. Nah, nanti ada bab mengenai isomer. Kemudian apa itu isomer kita pelajari. Oke. Kemudian yang kelima mengatakan sifat-sifat
fisik, baik sifat ini sifatnya baik sifat fisika maupun sifat kimia. Kemudian yang keenam, reaksi pada senyawa hidrokarbon, ada adisi, eliminasi, oksidasi, dan substitusi. Oke, sebelum masuk ke hidrokarbon, saya mau masuk di pembahasan mengenai karbon. Nah, senyawa karbon itu seringkali disebut sebagai senyawa organik. Ya. Nah, kenapa kok disebut senyawa organik? Karena pada dasarnya senyawa karbon itu, keberadaan senyawa karbon memang kebanyakan dapat pada makhluk hidup. Seperti di dalam tubuh kita ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada. Nah, semuanya tidak hanya di makhluk hidup di tubuh kita saja, tapi di tumbuhan-tumbuhan kan kalian dapat karbohidrat kan dari halnya dari nasi dari beras dari padi. Berarti karbohidrat itu juga ada di tanaman, juga ada di tumbuhan. Kemudian kalian bisa dapat protein. Kalau di biologi ada protein nabati hewani. Nah, protein hewani berarti kalian bisa dapatkan protein hewani itu di hewan. Gitu. Kan? Karbon itu disebut senyawa organik karena memang kebanyakan adalah berada pada makhluk hidup. Oke. Nah, anggapan bahwa senyawa karbon adalah senyawa organik itu ternyata dipatahkan ini sama ilmuwan Frederick Wohler. Pada tahun 1828, Frederick Wohler ini dapat mesintesis urea itu CONH2 dua kali di luar tubuh makhluk hidup. Jadi disintesis di lab. Nah, atas dasar penemuan tersebut maka penggolongan senyawa organik dan anorganik berdasarkan pada sifat dan strukturnya. Nah, jadi kan urea ini kan mengandung karbon, tapi dia tidak terdapat bisa disintesis di luar tubuh makhluk hidup. Jadi bisa disebut sebagai senyawa anorganik. Nah, ciri utama yang membedakan senyawa karbon yang organik dan anorganik adalah dari rantai karbon. Dari rantai karbonnya. Nah, untuk yang senyawa karbon organik, dia punya rantai karbon, yang senyawa karbon anorganik, dia tidak punya rantai karbon. Nah, rantai karbon inilah yang nanti kita akan pelajari di senyawa hidrokarbon. Jadi senyawa hidrokarbon berarti kita sudah dapat satu pemahaman bahwa hidrokarbon itu adalah senyawa karbon organik karena dia memiliki rantai karbon. Senyawa ini perbedaannya ya. Perbedaannya ya, senyawa karbon organik dan karbon anorganik. Iya, sudah. Dari strukturnya ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau organik dia mempunyai rantai karbon, kalau anorganik dia tidak punya rantai karbon. Dan dari titik didih dan titik leburnya juga berbeda. Oke, senyawa karbon organik, titik didih dan titik leburnya atau titik leburnya umumnya adalah relatif rendah. Kemudian untuk kelarutan, senyawa karbon organik ini umumnya sukar larut dalam pelarut polar, tapi mudah larut dalam pelarut non-polar. Dan dari reaktivitasnya atau kereaktifan senyawa karbon organik ini kurang reaktif. Dan kemudian kestabilan terhadap pemanasan yaitu mudah terurai atau berubah strukturnya, ini kurang R. Nah, jadi kalau senyawa karbon organik itu dipanaskan, maka dia tidak stabil, dia mudah terurai. Strukturnya nanti berubah. Berubahnya seperti apa itu nanti mungkin yang strukturnya lurus, maka dia akan berubah menjadi bercabang. Kemudian setelah kita berbicara mengenai karbon, nah karbon ini ternyata memiliki beberapa sifat khas, ini dinamakan kekhasan atau karbon. Karbon kan kita belajar nomor atom, kelas 10 kemarin kita belajar nomor atom, nomor massa, gitu kan ya. Karbon ini nomor atomnya 16, nomor massanya berapa? Karbon itu 12. Nah, kita lihat nomor atomnya karbon itu adalah 6, sehingga punya 4 elektron valensi. Kalian sudah paham lah kenapa kok 6, nomor atom 6 itu bisa punya 4 elektron valensi, atau kalau belum paham nanti bisa ditanyakan. Oke, yang kedua, 4 elektron valensi itu tadi, elektron terluar tadi digunakan sebagai tangan.
sebagai tangan untuk berikatan dengan atom lain. Nah, harus diingat materi ikatan kimia, gitu ya. Kelas 10 semester 1 harus elektron valensi yang digunakan tangan untuk berikatan. Dan atom karbon dapat berikatan membentuk rantai karbon. Nah, dapat membentuk rantai karbon dengan berbagai bentuk dan kemungkinan. Banyak sekali. Nah, rantai karbon tadi berarti kan dia punya ikatan-ikatan. Nah, ikatan-ikatan yang terbentuk tadi ada 3. Pertama ikatan tunggal. Jadi antara C dengan C hanya satu tangan ikatan. Kemudian rangkap 2 C dengan C, tangannya ada 2. Kemudian rangkap 3 C dengan C, tangannya ada 3 gitu. Ya. Nah, yang ikatannya tunggal itu biasa disebut ikatan jenuh. Yang rangkap 2 maupun rangkap 3 biasa disebut ikatan tak jenuh. Ya, jadi dari jenis ikatan dibedakan 3 itu tadi. Tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Dan dari bentuk rantai ikatannya, ada rantai terbuka, tertutup, yang siklik, dan tertutup aromatik. Nah, yang rantai terbuka ini berarti ya terbuka. Jadi rantai dari ujung ke ujung ini tidak saling bertemu. Jadi lurus gitu. Ya tidak lurus ya. Maksudnya terbuka misal ada C1 sampai C5. Nah, ini yang C1 tidak bisa ketemu C5. Ya. Dan rantai tertutup berarti C1 bisa ketemu sama C5. Nanti bentuknya seperti apa. Kemudian rantai tertutup aromatik. Nah, yang kalau bedanya yang tertutup siklik ini adalah ikatan atom C-nya tunggal. Kemudian kalau yang aromatik, ikatan antara atom C-nya rangkap. Gitu ya, jadi berselang-seling. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini kan berarti ada 3C. Ada 3C. C1 dan C3 tidak saling bertemu. Maka ini adalah alifatik terbuka. Nah, yang siklik, misal ini C1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, C1 dan C6 ini bisa bertemu. Gitu. Maka dia tertutup siklik. Dan kalau yang aromatik, dia ada jeda. Ada yang rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Ini ya. Nah, untuk yang di sini, sekarang kita belajar mengenai alifatik saja dulu. Ya, untuk rantai alkana, alkena, alkuna, alifatik. Yang aromatik nanti kita bisa belajar di kelas 12. Tidak dapat mengenai benzen. Nah, mengenai kedudukan atom karbon. Kan ini atom karbon, 1, 2, 3. Apakah dibedakan cuma 1, 2, 3 gitu? Kan tidak. Ya, apakah C1, C2, C3? Tidak, ternyata. Dibedakannya menjadi 4. Atom C primer, yang awal saya jelaskan tadi, C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Yang primer, yaitu atom C yang mengikat secara langsung satu atom C yang lain. Jadi cuma mengikat satu atom C secara langsung. Dan yang sekunder berarti mengikat secara langsung 2 atom C yang lain. Yang tersier berarti mengikat secara langsung 3 atom C yang lain. Yang kuartener berarti mengikat atom C yang mengikat secara langsung 4 atom C yang lain. Misal ini saya berikan contoh. Ini ada senyawa hidrokarbon. Oke. Ini alifatik, rantai terbuka. Ini jenis ikatannya tunggal semua. Oke. Nah, kita lihat kan kalau primer mengikat 1, sekunder 2, tersier 3, kuartener 4. Ya, berarti yang C yang paling pojok ini, dia secara langsung hanya mengikat 1C. Jadi dia dinamakan atom C primer. Oke, kemudian yang ini juga secara langsung mengikat atom hanya 1 atom C, dinamakan primer. Kemudian ini dan ini dan ini juga berlaku demikian. Ya, berarti yang di ujung-ujung itu berarti adalah atom C primer, karena hanya mengikat 1. Oke. Kemudian kita lihat dari sini, C yang di sini mengikat berapa atom C? 1, 2, 3. Mengikat 3 atom C secara langsung. Berarti dia adalah atom C tersier. Kedudukannya adalah tersier. Dan yang di sini, C-nya mengikat berapa C secara langsung? 1, 2, 3, 4. Berarti dia disebut C kuartener. Oke. Kemudian ini C yang ini
mengikat berapa atom C secara langsung? 1, 2, hanya 2, berarti disebut atom C sekunder. Oke? Oke, kalau kita lihat ini, berarti ini saya anggap C1, C2, C3. C1 mengikat secara langsung hanya 1 atom C, berarti dia adalah C primer. Kemudian C2, kan C1, 2, 3. C2 secara langsung mengikat 2 atom C, berarti dia adalah atom C sekunder. C3 hanya mengikat 1 atom C, berarti C ini adalah atom C primer. Oke, itu saja yang saya jelaskan sampai di kali ini. Kemudian ini. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan di pertemuan ini untuk YouTube kali ini. Kemudian nanti saya upload di YouTube. Kemudian dari kalian nanti wajib untuk memberikan satu pertanyaan. Wajib memberikan satu pertanyaan. Melihat dari awal sampai akhir tadi pasti ada pertanyaan. Wajib memberikan satu pertanyaan. Tidak saya suruh merangkum, hanya saya suruh kasih pertanyaan satu saja lewat komen di YouTube nanti ya. Dan juga YouTube-nya jangan lupa di like, di komen tentunya harus ngasih pertanyaan, kemudian di share, di subscribe juga. Untuk bagaimana format pertanyaannya nanti saya tuliskan di komennya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.